Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Mentari pagi sinari sukma, terangi bumi hangatkan cinta, satukan tekad hasrat bangkitkan jiwa. Oh, jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Demi kedamaian dalam hati abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa.
Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Selamat pagi pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi FM 94,8 MHz dan MW 1512 kHz. Baik pendengar, hingga ke pukul 9 nanti ya, rekan Yudi Prama Agustino akan temani Anda di acara Ngopi Steng. Silakan Bung Yudi. Ya, terima kasih Bu Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan juga pemirsa live YouTube di kesempatan pagi hari ini. Hadir kembali saya Yudi Prama Agustino di Ngopi Ngobrol Pagi Situasi Terkini Nagari Minang untuk hari ini edisi Jumat 27 Januari 2023, di mana kita mengangkat topik tentang upaya pencegahan stunting di tahun 2023 ini. Ya pendengar, memang permasalahan stunting menjadi hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk juga pemerintah kabupaten dan kota. Dalam hal ini, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joynaldi, meminta program percepatan penurunan stunting atau anak yang mengalami kekerdilan akibat gizi buruk di provinsi ini terintegrasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Banyak organisasi di luar pemerintahan yang juga ingin melakukan kegiatan penurunan stunting, namun banyak ya diantaranya itu jalan sendiri-sendiri. Maka dari itu diminta kepada BKKBN untuk dapat menghimpun semua program ini dapat menjadi lebih besar. Dan ia mencontohkan ada organisasi seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Perkumpulan Dokter Kandungan, serta perhimpunan dokter lainnya yang ingin fokus menyelesaikan persoalan stunting di Sumatera Barat ini. Dan maka dari itu semuanya dirangkul sehingga program ini merata didapatkan warga yang memang berisiko dan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting di Sumatera Barat. Dan pada saat ini ada beberapa kota dan kabupaten di Sumbar yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi, seperti Kabupaten Solo dengan angka 40,01%, kemudian Kabupaten Pasaman dan Sijunjung di angka 30,01 dan 30,02%. Setelah itu juga Kabupaten Padang Pariaman dengan 28,3% dan Kabupaten 50 Kota dengan 28,2%. Di antaranya juga Kepulauan Mentawai dengan 27,3%. Berikutnya Kabupaten Pesisir Selatan dengan 25,52% dan Solok Selatan dengan 24,5%, serta Kabupaten Pasaman Barat dengan prevalensi 24%. Dan ini menandakan masih tingginya angka stunting di Sumatera Barat karena kabupaten dan kota tadi jauh di angka yang harusnya standar nasional, dan ini menjadi pertanyaan karena daerah tersebut memiliki sumber protein yang berlimpah, mulai dari produksi telur ayam, ikan air tawar, ikan air laut dan yang luas, serta lumbung pangan di kawasan daerah tersebut. Harusnya dengan kelebihan itu Sumatera Barat harus berada jauh dari ambang batas angka stunting nasional, dan yang terjadi namun tidak demikian. Saat ini tentu perlu penguatan dan edukasi masyarakat serta intervensi terhadap anak berisiko stunting. Selain itu juga perlu dirangkul kampus melalui diskusi-diskusi antara akademisi untuk merumuskan strategi dan langkah dalam menurunkan angka stunting ini. Dan Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati, juga mengatakan bahwa angka prevalensi ini didapatkan dari survei status gizi Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Mereka mengukur tinggi anak di bawah 2 tahun dan menemukan tinggi mereka belum mencapai standar yang ada, dan ini menjadi target bersama-sama untuk antisipasinya. Pada SSGI prevalensi stunting di Sumbar di angka 29%, dan 2 tahun ini mampu turun menjadi 23,3%. Dan ini menyebabkan kerjasama seluruh pihak melakukan intervensi stunting. Dan target ini akan terus turun diharapkan dan membantu pemerintah pusat menurunkan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Memang pada 2024 pemerintah pusat
menginginkan setiap provinsi yang ada di Indonesia itu angka stuntingnya di bawah, paling tidak 14% atau berada di bawahnya, dan di Sumatera Barat sendiri masih banyak tadi di atas angka 24% lebih. Ada sejumlah kabupaten kota yang menjadi percontoh, katakanlah masih banyak kasus stunting di daerah tersebut, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pemerintah kabupaten kota tersebut untuk meningkatkan bagaimana kasus stunting ini dapat turun angkanya pada tahun 2023 ini, sehingga pada tahun 2024 mendatang bisa mencapai target nasional di bawah 14%. Ya pendengar, sambil menunggu informasi dari narasumber kita yang akan membahas topik upaya pencegahan stunting di tahun 2023 ini, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi mendatang. Ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Tak kusangka cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Bagilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Jadi gimana Bu?
Ibu tertarik kan untuk menanamkan modal pada usaha kami? Maaf Pak, saya belum bisa membantu mendanai usaha Bapak. Loh, kenapa Bu? Ibu kan sudah saya ajak keliling-keliling. Peralatan kami modern. Stok bahan kami juga sangat banyak. Kualitas pun juga sangat bagus, Bu. Betul, semuanya memang sudah bagus, bahkan nyaris sempurna. Tapi satu hal penting yang Bapak abaikan. Pembuangan limbahnya langsung menuju sungai loh. Itu kan di bawahnya banyak pemukiman warga. Tapi saya jamin, Bu, tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat kok, Bu. Gimana mungkin gak berpengaruh, Pak? Bapak tahu, akibat pembuangan limbah Bapak ke sungai ini, manusia dan hewan yang mengkonsumsi air sungai ini akan keracunan. Tumbuhan juga tidak akan tumbuh dengan baik. Belum lagi sampah-sampah yang tidak teruraikan. Itu kan juga bisa mencemari lingkungan. Ya, baik, Bu. Saya akan perbaiki lagi sistem pembuangan limbah pabrik saya. Hidupku di dunia hanya sekali, lebih tak berarti tanpa kau di sisiku. Sampai ku mati, aku ingin bersama denganmu. Izinkanlah ku mencari kesungguhan hati, untuk buktikan kamu ada di hidupku. Bisikkanlah dari hati, kau ada di sini, temani hidupku tak berujung waktu. Bila kau tercipta memang untukku, tunjukkanlah bahwa aku lelaki terakhirmu. Sampai ku mati, ku serahkan semua. Sampai ku mati, aku ingin bersama denganmu. Izinkanlah ku mencari kesungguhan hati, untuk buktikan kamu ada di hidupku. Bisikkanlah dari hati, kau ada di sini, temani hidupku
Ya pendengar, balik lagi di Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang edisi Jumat 27 Januari 2023 dengan topik kita upaya pencegahan stunting di tahun 2023. Memang pendengar, ini suatu permasalahan yang perlu dicarikan langkah antisipasinya melalui dinas dan instansi terkait yang ada di pemerintahan kabupaten kota, karena ini bisa berakibat fatal juga apabila banyak masyarakat yang mengalami stunting ini, anak mereka yang lahir dalam 1000 hari pertama itu mengalami stunting karena pada saat itu berat badannya tidak akan sesuai dengan usia, termasuk juga tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Hal ini juga akan menyebabkan sumber daya manusianya nanti juga akan terganggu, termasuk juga dengan pola pikirnya dan bagaimana dia anak ini nanti masuk ke sekolah. Karena itu juga akan mempengaruhi pola pikirnya, tidak seperti anak biasanya, mungkin daya tangkapnya yang mengalami kekurangan dari anak-anak lainnya, termasuk juga fisiknya yang tidak tumbuh kembang sesuai anak seusianya, dan juga ini dari segi berat badan dan tinggi badan ini secara fisik akan terlihat sekali di saat usia anak sudah mungkin 4 tahun, tidak sebanding beratnya dengan anak yang normal, termasuk juga tinggi badan. Maka dari itu masyarakat juga harus paham dengan pola konsumsi tentunya ya pendengar, bagaimana konsumsi makanan yang bergizi saat mulai seseorang hamil hingga melahirkan itu gizinya harus seimbang sesuai dengan kadar gizi yang seharusnya, karena dalam hal ini apabila awal tumbuh kembang anak dari mulai rahim ibunya itu apabila gizi tidak seimbang, maka saat lahir akan mengalami berat badan yang kurang, termasuk juga tinggi badan ini diawali dari sana. Maka dari itu pola konsumsi masyarakat saat hamil itu harus sesuai kadar protein, karbohidrat, dan makanan-makanan bergizi hendaknya, karena tumbuh kembang janin itu dipengaruhi oleh pola makan dari si ibu, termasuk juga saat melahirkan hingga usia 2 tahun itu perlu sangat penting sekali diperhatikan gizi yang dimakan, karena dengan gizi yang seimbang akan anak ini akan tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Apabila tidak ada gizi yang seimbang, ini juga akan mempengaruhi tinggi badan dan berat badannya sendiri, sehingga tidak sesuai dengan ukuran normalnya di usia tertentu. Ini akan berakibat nanti segala sesuatunya akan terganggu untuk pola tumbuh dan kembangnya. Ya pendengar, sambil pengarah acara kami menghubungi narasumber kita yang berkompeten di pagi hari ini untuk membahas topik upaya pencegahan stunting di tahun 2023 ini, kita beri kembali untuk mendengarkan informasi berikut. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta.
Ya pendengar, masih di Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang edisi Jumat 27 Januari 2023 dengan topik upaya pencegahan stunting di tahun 2023, dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita Bapak Wawan Sofianto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Iya, sehat Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah di kantor atau di mana nih Pak posisinya Pak? Posisi dalam perjalanan sih. Wah mantap sekali. Mau kemana Bapak? Mau ke Padang, Pak. Oke siap. Semoga sukses acaranya ya Pak ya. Kita membahas topik ini Pak, upaya pencegahan stunting untuk Kota Payakumbuh sendiri Pak. Dari di tahun 2022 kemarin berapa persentase masyarakat yang terkena stunting ini, dan upaya untuk mencapai target nasional di 2024 14% ini seperti apa nih Pak untuk Payakumbuh Pak? Silakan Pak Wawan. Oke, terima kasih Pak Yudi. Iya Pak. Kami mengucapkan terima kasih sudah Iya. diberi kesempatan Mm-mm. untuk menyampaikan tentang pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Payakumbuh. Iya. Jadi secara data, memang data itu kan ada dua sumber. Mm. Yang pertama data SSGI, Iya. Studi Masyarakat Indonesia, Mm-mm. di mana dengan angka SSGI ini di Kota Payakumbuh itu prevalensi stunting berada pada angka 20%. Mm-mm. Dan alhamdulillah di tahun 2022 rilis terakhir yang kita terima, prevalensi stunting Kota Payakumbuh itu turun di posisi 17,8%. Iya. Itu secara data SSGI. Iya Nah, Pak. secara data Badan Address Mm. yang kita dapatkan dari data EPPGBM Mm. atau pengukuran tinggi badan dan berat badan daripada balita, Mm. angka kita itu berada pada posisi 2021 itu 5,6%, Mm. atau 472 balita pendek dan sangat pendek. Iya Pak. Dan alhamdulillah juga di tahun 2022 angkanya juga sudah menurun berada pada posisi 3%. 3% ya Pak ya. Secara jumlah balitanya berada pada posisi 304 balita pendek dan sangat pendek. Iya Pak. Nah, itu secara data. Mm-mm. Dan untuk penanganan stunting di Kota Payakumbuh itu Iya. kita lakukan secara terpadu. Mm-mm. Dengan adanya juga tim percepatan penanganan stunting untuk tingkat Kota Payakumbuh Iya. yang langsung dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh. Iya. Kita melakukan upaya terpadu dalam penanganan stunting. Mm. Jadi, penanganan stunting di Kota Payakumbuh tidak hanya di intervensi untuk pada balita yang stunting saja, tapi intervensinya kepada kelompok sasaran yang berisiko. Iya Pak. Nah, ini secara terpadu. Siapa mereka? Mulai dari remaja putri, Mm-mm. ibu hamil. Iya. Nah, itu sudah kita lakukan intervensi. Iya Pak. Dan untuk balita stunting sendiri, secara program dari pemerintah, kita juga memberikan program makanan tambahan. Iya Pak. Baik itu yang berada di Dinas Kesehatan Mm-mm. maupun beberapa OPD. Dan Iya, salah Pak. satu mungkin yang agak beda tapi yang sudah kita lakukan juga melalui Bapak Wali Kota adalah adanya Bapak Asuh terhadap balita stunting. Iya Pak. Nah, ini artinya bahwa Bapak Asuh ini bertanggung jawab terhadap bisa jadi 2 orang, 3 orang, atau 1 orang balita yang masuk kategori pendek dan sangat pendek ini, Iya. di mana Bapak Asuh ini bertanggung jawab dalam memberikan penanganannya. Iya. Apakah itu dalam bentuk pemberian makanan tambahan Mm-mm. atau edukasi yang setiap bulannya harus dikunjungi oleh si Bapak Asuh. Iya. Dan di luar itu kita juga menerima bantuan penanganan stunting, apakah dari organisasi, Mm. Satpas, atau kelompok-kelompok masyarakat. Iya Pak. Jadi betul-betul kita persamakan untuk dengan penanganan stunting di Kota Payakumbuh. Iya. Kira-kira seperti itu, Pak Ibu. Iya Pak Wawan. Yang untuk dari APBD sendiri bagaimana Pak penganggarannya Pak bagi masyarakat ini Pak? Nah, untuk APBD sendiri, karena di anggaran perubahan kemarin itu kita juga sudah menganggarkan untuk pemberian makanan tambahan balita stunting. Iya. Itu memang anggarannya terdapat di Dinas Kesehatan. Hmm. Nah, dalam pemberian makanan tambahan itu bisa berbentuk beras, telur, susu, kacang hijau, dan semacamnya untuk penanganan balita stunting yang telah kita lakukan di tahun 2022. Dan insya Allah kegiatan itu Iya. akan tetap kita lanjutkan di tahun 2023. Iya Pak. Dan mungkin di tahun ini kita juga berencana untuk men-screening
Untuk screening balita stunting ini, kira-kira penyebab mereka stunting itu apa? Dan Iya. kita juga sudah bekerja bekerjasama dengan rumah sakit. Iya, Pak. Kita coba persanaannya nanti screening balita stunting, kemungkinan mereka itu menderita suatu penyakit atau tidak. Iya, Pak. Kita rencanakan di tahun 2023 ini. Iya, Pak. Ya, Pak, mungkin informasi bagi pendengar kita nih, Pak, stunting ini kondisi balitanya kan berat badannya tidak sesuai dan tinggi badan juga ya, Pak ya. Ini saat dilakukan screening nih, Pak, apakah nanti setelah dilakukan tindak lanjut nih, Pak, apakah balita ini bisa normal kembali pertumbuhannya atau bagaimana, Pak? Insya Allah, karena balita itu kan mempunyai masa pertumbuhan yang masih panjang. Iya. Cuman selama ini bisa jadi mereka itu terhambat pertumbuhannya karena kurangnya asupan gizi. Iya. Kurang asupan gizi dari yang balita yang bersangkutan. Iya. Atau secara ekonomi mungkin orang tuanya mampu tapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ini perlu kita berikan edukasi. Edukasi juga ya, Pak ya. Ya, kita berikan edukasi supaya memberikan gizi yang cukup untuk anak. Nah, kadang kita kan suka membiarkan anak untuk apa yang mereka makan itu apakah sudah bergizi atau belum, kita tidak mempertimbangkan hal itu. Iya, Pak Wawan. Ya, Pak, terkait pola gizi nih, Pak, yang sangat menentukan, Pak, dari ibu nih hamil hingga melahirkan dan membesarkan anaknya ya, Pak ya. Ini apa pola gizi seperti apa yang perlu diperhatikan nih, Pak, mulai wanita tersebut hamil hingga melahirkan dan membesarkan anaknya nih, Pak? Ya, terkait pola gizi, tentu pola gizi cukup dan seimbang. Tidak hanya protein hewani, tapi juga diseimbangkan dengan protein nabati. Ini mengandung karbohidrat, tapi juga diperlukan vitamin dan mineralnya. Ini sebenarnya masalah kebiasaan dan masalah perilaku juga. Karena pola makan orang-orang sekarang yang sudah serba fast food ya. Junk food ya, Pak. Junk food seperti itu, itu juga kadang kurang mempertimbangkan nilai. Karena kalau dalam mengkonsumsi itu nilai gizi, vitamin, mineral itu juga harus kita pertimbangkan. Kalau juga masyarakat kita juga untuk makan buah dan sayur itu juga agak kurang. Jadi itu kurang tercukupi. Makanya di dalam perkembangan ibu hamil dalam pemeriksaannya minimal 6 kali dalam masa kehamilan itu kita tekankan pemenuhan gizi terhadap ibu dan calon bayinya. Ya, Pak, untuk sosialisasi sendiri kita dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Pak, tentu juga melibatkan puskesmas ya, Pak ya, dalam hal ini. Ini seperti apa nih, Pak, agar informasinya sampai kepada masyarakat sehingga tidak lalai lagi mungkin memperhatikan gizi yang seimbang dalam saat hamil, melahirkan dan membesarkan anak ini, Pak? Itu tadi. Pentingnya peran tim percepatan penanggulangan stunting. Jadi untuk tingkat Kota Payakumbuh itu sudah sampai kepada taraf atau level kecamatan. Nah, jadi di setiap kecamatan juga sudah ada tim percepatan penanganan stunting kecamatan. Nah, itu dan tentunya akan berkolaborasi juga nanti dengan camat dan lurah dalam penanganan stunting. Nah, ujung tombaknya sebenarnya adalah posyandu. Pelaksanaan posyandu yang tepat, yang betul-betul dilaksanakan dengan tata tertib yang seharusnya itu memang harus dilaksanakan. Lagi sekarang untuk mengajak masyarakat untuk patuh datang ke posyandu, mau hadir ke posyandu, memeriksakan kehamilannya, memeriksakan bayi dan balitanya, itu perlu juga kita tingkatkan. Karena posyandu ini merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan edukasi terhadap ibu hamil maupun ibu yang punya bayi dan balita. Jadi posyandu prima kan itu sekarang yang sedang menjadi posyandu prima, posyandu yang terintegrasi, melaksanakan pola-pola pembangunan kesehatan, edukasi, dan juga pemberdayaan di tengah masyarakat. Ini yang harus kita terus tingkatkan. Pak. Insya Allah kita laksanakan di Kota Payakumbuh. Untuk SDM sendiri, Pak, hingga dari Dinas Kesehatan, Puskesmas hingga ke posyandu ini kita masih katakanlah bisa ya, Pak ya? Insya Allah, kalau untuk ketersediaan sarana prasarana sampai sarana prasarana juga, Pak. Di Kota Payakumbuh itu tetap kita untuk secara jumlah itu sudah cukup. Dan malah kemarin di anggaran perubahan 2022 kita juga melaksanakan pengadaan atau prometri. Ini untuk pengukuran dan penimbangan bayi yang lebih akurat. Nah, kan menjadi alat yang harus berstandar. Dan nanti ketika
ketika pengukuran tinggi badan dan berat badan bayi, makanya kita tidak mendapatkan angka yang valid, sehingga keakuratannya sulit kita terima. Jadi untuk sarana ini juga berusaha kita tingkatkan. Iya Pak Wawan. Tahun 2023. Iya, ya Pak Wawan, mungkin ada juga dari masyarakat kita yang malas ini Pak membawa anak ke posyandu untuk menimbang dan mengukur tinggi badan. Ini imbauannya Pak bagi masyarakat ini Pak. Ya, jadi dalam pelaksanaan posyandu kita mengimbau masyarakat untuk membawa bayi dan balitanya dan juga yang hamil untuk datang. Iya. Tapi walaupun demikian, kita juga melaksanakan penjangkauan di saat pelaksanaan posyandu. Iya. Dan waktunya selesai dan masyarakat kita belum lengkap yang datang, kita kunjungi ke rumah. Kita kunjungi ke rumah supaya kita mendapatkan data yang betul-betul akurat setiap bulannya. Iya benar Pak. Waktu perkembangan anak itu kan harus diukur setiap bulan. Iya. Kita laporkan. Jadi kita juga ada satu himbauan untuk tetap datang ke posyandu. Kita juga ada penjangkauan. Iya. Langsung datang bagi masyarakat yang tidak hadir. Iya Pak. Dilihat dari persentase yang 17,8% ya Pak ya dari SSGI di tahun 2022 tadi Pak, itu perbandingannya antara masyarakat yang mungkin dalam kondisi perekonomian mampu dan tidak mampu itu bagaimana Pak, dilihat dari jumlah anak yang 304 orangan balita tadi ya Pak ya? Ya, jadi gini, kalau SSGI itu kan bersifat sampel Pak. Sampel ya Pak ya? Oke. Iya. Jadi kita tidak punya BNPB yang iya Pak. 8. Itu merupakan dasar kita dalam pelaksanaan intervensi. Iya benar Pak. Karena kan bukan kalau yang EPPGBM yang 3% itu ada BNPB. Itu untuk intervensi langsung pada balita yang pendek dan sangat pendek. Iya. Nah, jadi dengan angka 17,8 ini kita melakukan bentuk intervensi. Jadi ada pokok sasaran, sasaran dari remaja publik, calon pengantin sampai kepada ibu hamil, itu masuk ke pokok sasaran. Iya. Nah, sementara yang 304 itu adalah intervensi penanganan balita stunting. Iya Pak. Nah, dalam angka yang 304 memang itu juga ada masyarakat miskinnya. Iya Pak. Dan alhamdulillah kita kemarin juga dapat bantuan juga dari Basnas. Sekitar mungkin ada sekitar 200-an. Kakak ya Pak ya? Dapat 200 balita. Oh, khusus balitanya. Oh ya balitanya ya Pak ya? Iya. Dan balita 304 itu. Iya. Nah, itu. Ya. Dan itu kita utamakan bagi masyarakat kita yang miskin. Iya Pak. Ya Pak, untuk optimisme Dinas Kesehatan nih Pak mengatasi permasalahan stunting ini sehingga pada 2024 bisa mencapai target nasional nih Pak Wawan. Ya, kita harus optimis Pak. Bagaimanapun juga pembangunan sumber daya manusia itu berawal dari saat ibu hamil sampai bayi melahirkan. Jadi mereka lah nanti akan jadi generasi penerus kita. Iya Pak. Jadi perlu penanganan yang secara komprehensif, secara bersama-sama. Bagaimana calon-calon sumber daya manusia kita ke depan ini itu betul-betul mendapatkan asupan gizi, pemenuhan dalam kebutuhan kesehatannya sehingga nanti merupakan manusia-manusia yang andal yang dapat bersaing dengan masyarakat luas. Oke. Ya Pak Wawan, terima kasih Pak sudah berpartisipasi di ngopi pagi kita ini Pak. Salam sehat selalu ya Pak ya, sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah perbincangan kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Bapak Wawan Sofianto yang sedang dalam perjalanan menuju ada tugasnya yang sudah berbagi informasi di kesempatan pagi hari ini bahwasanya pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Kesehatan optimis pada 2024 mendatang bisa menekan target penurunan angka stunting sesuai dengan nanti juga dengan standar nasional di bawah 14% dengan sejumlah program dan kegiatan yang sudah disampaikan tadi. Ya pendengar, sambil menunggu informasi dari narasumber berikutnya, kita break dulu untuk mendengarkan informasi berikut. Bro, ada gak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Anak gue pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, universitas terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4
4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di universitas terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini Universitas Terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut nggak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Terang
Semenahan kesedihan waktu telah hancur hilang semua mimpiku. Ya pendengar, masih di Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang edisi Jumat 27 Januari 2023 dengan topik upaya pencegahan stunting di tahun ini. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan narasumber selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Ibu Faiza. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Iya, sehat Ibu pagi ini? alhamdulillah Alhamdulillah. Lagi kegiatan apa nih, Bu, di pagi ini? ada pelatihan untuk Dewan Pengawas. Oh, Dewan Pengawas di Rumah bidang sakit. kesehatan ya? Oh, rumah sakit ya? Oke. Ya. Siap, Bu Faiza, kita mengangkat topik upaya pencegahan stunting nih, Bu. Bisa digambarkan, Bu, untuk Kota Padang Panjang di akhir periode 2022 lalu berapa kondisi prevalensi stunting di Kota Padang Panjang dan apa program yang telah dilaksanakan, Bu Faiza? Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Kami Kota Padang Panjang alhamdulillah ya, menurut SSGI Iya. survei status gizi Indonesia baru saja diumumkan kemarin oleh Bapak Menkes. Ya. Ini alhamdulillah Kota Padang Panjang turun dari angka 20% tahun 2021. 2022 ini kita turun jadi 16,8%. Iya, Bu. Alhamdulillah. Mm-mm. Ya, mungkin ada beberapa kabupaten kota yang turun, Iya. termasuk Panjang dan Bukit Tinggi kali ya. Mm-mm. Kumpuh. Pekumbu juga tadi ya, Bu. Iya. Ya. Alhamdulillah usaha kita dengan lintas sektor selama tahun 2022 Iya. itu menghasilkan angka penurunan yang sangat signifikan ya. Iya. Tentunya kita berharap tahun 2023 ini kita bisa menurunkan lagi sesuai target yang kita tetapkan. Gitu. Iya. Kira-kira apa program kita di 2023 dalam hal pencegahan stunting ataupun penurunan angka prevalensi tadi, Bu? Tentunya kita melanjutkan ya tahun 2022 ya. Iya. Tahun 2022 kita sudah mulai untuk ini pencegahannya pada 1000 hari pertama kehidupan itu. Iya. Itu sudah mulai sebelumnya juga sebenarnya kita udah mulai juga. Iya, Kita Bu. bisa mendapatkan hasilnya tahun 2022 ya. Iya. Yang dilaksanakan SSDI pada bulan Oktober. Nah, itu kami juga ada program Basunting ya, Bapak Ibu. Basunting, Ibu ya. Nah, Basunting. Itu kita melakukan kerjasama dengan semua OPD Iya. yang ada di Kota Padang Panjang. Iya. Melalui tim TPPS Mm-mm. itu di bawah pimpinan Bapak Wakil Wali Kota. Iya. Itu kita masing-masing OPD bertanggung jawab untuk beberapa anak stunting di Iya. wilayah kerjanya, wilayah sekitar kantornya. Berarti macam orang tua asuh gitu, Bu? Iya, Hmm. macam orang tua asuh, cuman kita nggak langsung berhadapan dengan baduta, Masyarakatnya, Ibu, Ini ya? baduta. Ini baduta yang kita intervensi. Mm. Kita melalui lurah. Lurah, Kita, Ibu, ya? berupa uang kita kasih, cuman Iya. kita menetapkan dalam rapat TTPS itu kita sepakat untuk memberikan dengan saran dari dokter anak ya. Mm. Kita sepakat memberikan susu Iya. dan telur 1 butir tiap hari Iya. selama 6 bulan. Iya. Kemudian susu sesuai takaran yang ada, yang dianjurkan itu Iya. pada anak baduta bawah 2 tahun. Kita ini. Jadi selama 6 bulan. Iya, Bu. Itu udah mulai bulan November dan Desember kemarin. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Ini perkembangannya, Bu, ya. Setiap bulan kita ukur lagi. Ya, berarti perkiraan Dan alhamdulillah dalam 2 bulan ini terdapat kenaikan berat badan dan Iya. tinggi badan dari anak yang di bawah 2 tahun ini. Iya, Bu. Ya, dari persentase 16,8% tadi dari angka SSGI ya, Bu, ya, di tahun 2022 itu ke persentasenya masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan ini gimana, Bu, perbandingannya, Bu, untuk kasus anak yang stunting ini, Bu? Cuman kalau yang dari SSGI ini Pak kita nggak dapat by number address. Oh, by number address-nya enggak, Ibu, ya? Nggak dapat. Kalau EPP GBM ada.
yang kita masukkan langsung ke aplikasi dari petugas gizi kita masing-masing puskesmas itu. Iya. Angkanya tahun 2022 ini kita dapatkan angka 14,7%. Iya. Jadi nggak jauh beda sebenarnya. Iya. Itu perkiraannya berapa anak Bu yang mengalami permasalahan stunting atau gizi buruk ini Bu? Ada sekitar 491. Dan yang kita intervensi itu anak Baduta aja khusus. Iya. Baduta aja bawah 2 tahun itu ada 164 anak. Itu yang kita intervensi ada 78. 78 ya Bu ya? Yang kita masukkan program Basunting ini. Basunting. Berarti tidak semuanya ya Bu ya? Ini pemilihannya Itu seperti kriterianya seperti apa Bu? Kriterianya kita serahkan kepada lurah. Diserahkan ke lurah. Karena itu ada bayan nama interest. Benar kan? Bu, ya. Yang kita lakukan di Posyandu, Puskesmas itu kita langsung minta ke lurahnya turun ke lapangan verifikasi data. Jadi yang kita bantu itu memang anak-anak dari keluarga tidak mampu saja. Jelas tepat sasaran ya Bu ya dengan adanya turun ke lapangan ya Bu ya. Iya. Ya Bu, untuk 2023 ini berarti udah jalan 2 bulan ya Bu ya tadi bantuan dari OPD ya Bu ya. Dari OPD masing-masing. OPD masing-masing. Itu targetnya berapa anak Bu? Ditentukan nggak Bu? Iya, targetnya tadi yang 78 anak ini. Ya, pembagian per OPD-nya itu ada berarti OPD. Per OPD. Iya gitu. Kalau kita lihat ada seperti ini di Kelurahan Malintang misalnya itu tanggung jawabnya Dinas Kesehatan ada 4 anak. Ada 4 anak Ibu ya. 4 anak. Jadi 1 anak kita tetapkan biayanya 350.000 1 bulan. Iya. Itu yang dibelikan ke susu dan telur tadi Bu ya. Telur ya. Iya. Telur. Berarti 1 butir anak per hari. Per OPD-nya sudah jelas anaknya yang akan dibantu yang sesuai dengan data lurah tadi ya Bu ya. Iya, dari kelurahan kita bagi mungkin ada sekitar 4 ke 5 orang satu OPD. Iya. Untuk Dinkes ada 4 anak Ibu ya. Ya. Ya Bu, untuk kepada masyarakat nih Bu, mungkin bagi mereka yang akan menikah nanti juga akan hamil dan melahirkan Bu, ini ada sosialisasi nggak Bu dari Dinas Kesehatan bagaimana menjaga pola makanan yang sesuai gizi yang seimbang dalam masa-masa seperti itu Bu? Iya, oke. Itu tetap kita adakan penyuluhan terutama di Posyandu ya. Kemudian untuk bina remaja juga kita masuk ke SMP dan SMA untuk memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri. Iya. Karena ini termasuk dalam pencegahan stunting. Iya. Itu mencegah ibu-ibu yang tidak anemia waktu hamilnya. Iya. Jadi kita tahu stunting ini sifatnya kronis ya, jangka panjang. Jadi dari remaja putri itu sudah tidak boleh lagi ada yang anemia gitu kan. Kemudian untuk dicatin itu 1 kali seminggu. Kemudian kita juga mengadakan aksi bergizi di sekolah-sekolah. Itu mensosialisasikan menu setiap hari itu sesuai dengan isi piringku. Jadi anak-anak suruh bawa makan dari rumah sesuai dengan isi piringku. Itu sepertiganya nasi kali ya, sepertiganya sayur. Kemudian yang sepertiga lagi kita bagi 2. Jadi 1/6 protein, 1/6 lagi buah. Berarti jadi sesuai dengan porsi itu. Berarti persoalan stunting ini berpengaruh dari saat usia remajanya seorang ibu ya Bu ya, calon ibu lah ya. Itu untuk catin juga kita berikan screening ya di samping di KUA. Screening juga di Puskesmas, kalian pemeriksaan darah. Selanjutnya nanti kalau udah hamil juga kita pantau terus. Periksa di Puskesmas juga. Sampai lahir, sampai 1000 hari pertama kehidupan Ibu. Sampai anak umur 2 tahun. Iya. Ya Bu, mungkin himbauannya nih Bu kepada masyarakat khususnya di Padang Panjang Bu, bagi mungkin ada masyarakat yang malas membawa anak menimbang ke Posyandu, mengukur tinggi dan berat badan ataupun persoalan-persoalan lainnya Bu, agar tidak terimbas persoalan stunting yang katakan nanti berakibat fatal juga ya seperti itu Bu. Iya. Untuk masyarakat tentunya kita mengharapkan di Posyandu ini kita adakan
namanya posyandu ya, pos pelayanan terpadu. Jadi seharusnya di situ kita udah bukan balita saja yang kita layani, tapi ibu hamil juga, ibu menyusui, ya, termasuk remaja putri nanti ada juga posyandu untuk remajanya nanti. Sekarang sudah ada yang mulai juga. Nah, untuk masyarakat yang malas bawa anaknya ke posyandu, ini kita mohon dengan sangat nih. Ini karena menyangkut generasi berikutnya. Nah, karena stunting itu bersifat permanen kalau setelah umur 2 tahun. Ini maksudnya kecerdasannya ya. Mungkin kalau tingginya bisa aja mungkin bertambah, tapi untuk kecerdasan ininya, pertumbuhan perkembangan otaknya itu sudah maksimal 80% sampai umur 2 tahun. Jadi setelah itu melambat. SDM-nya juga yang kan nantinya berpengaruh Ibu ya. Nah iya, terus jangan lupa nih di imunisasi anaknya. Imunisasi ya nih agak malas sekarang, mulai sejak COVID ini agak kurang animo masyarakat untuk imunisasi bayinya. Padahal itu sangat berpengaruh juga kesehatan bayinya. Anak yang sering sakit nanti juga kecerdasannya pasti sini ya, penyerapan makanannya, nutrisinya juga terganggu nanti kalau anak yang sering sakit. Bu. Itu juga kecerdasannya, jadi nantinya juga akan berpengaruh gitu. Ya Bu, mungkin optimisme dari Dinas Kesehatan Padang Panjang Bu untuk mencapai target nasional pada tahun 2024 datang, prevalensi stunting di bawah angka 14%. Ini seperti apa Bu Faiza? Ya tentunya kita harus ini jangan terlena lah dengan ini penurunan yang tahun 2022 ya. Dengan lalai kita, kemudian kita melanjutkan program yang sudah ada, kemudian ada inovasi baru mungkin nanti yang akan diterapkan itu sambil jalan aja mungkin. Yang jelas kita tetap monitor ketat anak-anak. Ya Bu Faiza, jangan bosan ya Bu dihubungi RRI dengan berbagai topik yang akan kita bahas ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah perbincangan kita dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Ibu Faiza, yang telah menerangkan bagaimana kondisi prevalensi stunting di Kota Padang Panjang dan bagaimana upaya target mereka Dinas Kesehatan bersama jajarannya hingga nanti bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak stunting, karena ini berakibat fatal juga untuk perkembangan pola pikir anak di masa remajanya dan masa nantinya akan berpengaruh. Maka dari itu Dinas Kesehatan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak malas membawa anak memeriksakan kondisi tumbuh kembang anak ke posyandu, sehingga bisa diantisipasi apabila anak ini memang terdampak stunting dengan program dan kegiatan yang sudah disusun Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya di bawah komando Wakil Wali Kota Padang Panjang. Ya pendengar, dengan demikian berakhir Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang untuk hari ini edisi Jumat 27 Januari 2023 dengan topik upaya pencegahan stunting di tahun 2023. Saya Yudi Prama Agustino pamit dari Angkasa Pagi. Kita kembali ke rekan Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semampunya aku selami dirimu, coba merasuki hatimu. Rapuhnya jiwaku tanpa hadirmu, membuatku semakin mendambamu. Di saat semua kata telah habis terucap, namun tak sama cintaku padamu. Aku tak hanya meyakinkan dirimu, tapi ku juga selalu menjaga hatimu. Tak seharusnya engkau bertanyakan cinta, karena sesungguhnya kau yang selalu membuatku berarti. Semampunya ku
selalu menjaga